mereka disebut masyarakat adat itu di dalam pengertian yang peyoratif. Kurang pendidikan lah, kurang tumbuh secara ekonomi lah, sekedar jadi objek wisatawan lah. Sementara kemampuan mereka justru untuk menghasilkan yang otentik dari dalam masyarakat itu sendiri tidak diperhatikan oleh pemerintah. Indonesia juga ada dalam soal itu. Nah, buat saya, soal masyarakat adat ini bukan soal politik identitas, tapi politics of recognition, pengakuan terhadap mereka. Walaupun kita juga mesti kritis bahwa dalam masyarakat adat seringkali soal gender equality itu nggak diperhatikan. Masyarakat adat tetap tumbuh dalam patriarkisme, itu juga buruk tuh. Masyarakat adat yang disebut sebagai local wisdom seringkali itu bentuknya local kingdom. Nah, itu saya kira hal-hal yang harus dimasukkan, diukurkan di dalam regulasi itu. Jadi jangan masyarakat adat itu dikonservasi, termasuk mengkonservasi feodalisme, mengkonservasi patriarkisme. Kan kita ingin ada satu etos sosial yang berlaku pada warga negara dan dalam kondisi yang memungkinkan masyarakat itu tumbuh secara otentik, tetapi tidak tumbuh menjadi kingdom. Local wisdom bisa berubah menjadi local kingdom. Nah, itu masalah utamanya itu. Nah, sekali lagi kita mau lihat misalnya banyak, saya kasih contoh ya soal local kingdom itu. Jumlah wisatawan yang berkunjung ke desa-desa adat itu yang membawa devisa itu seringkali hasilnya itu tidak dinikmati oleh masyarakat adatnya tuh, hanya dinikmati oleh kepala adatnya. Itu juga mesti dilihat. Jadi kondisi sosiologis ini yang harus diperhatikan tuh. Kira-kira itu pengantarnya sambil menunggu Mardhani Alisera kembali dari kegiatan politisinya untuk mengucapkan hal-hal yang sifatnya kultural ya. Kasih bro. Ya, makasih Bu Rocky. Mangga Pak Mardhani persilakan. Makasih. Ya. Nanti Bang Aldi karena acara ini co-host ya. Jangan saya aja yang pertama, Bung Rocky pertama tadi keren itu. Iya. Masih keren lah gue. Oke, izin Mbak Bivitri, Pak Ketua, izin Doli. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad. Amma ba'd. Selamat malam dan salam sejahtera, leaders dan calon leaders. Di edisi ke-225 Indonesia Leaders Talk, kita bahas spesifik rancangan undang-undang masyarakat adat. Bersyukur bersama kita dua pilar yang insya Allah memperjuangkan Mbak Bivitri dan Bang Ahmad Doli Kurnia. Saya dengan Bung Rocky host, makanya punya tugas terus mengangkat isu-isu fundamental dan substansial. Jadi inti sederhananya adalah dua ya. Yang pertama, sustainability satu bangsa sangat tergantung dari kekuatan bangsa tersebut menjaga nilai-nilai yang sudah terbukti selama ribuan tahun wujud, dan itu salah satunya dicerminkan dengan masyarakat adat ya. Mereka punya komunitas dengan sistem pamaliknya, dengan sistem penjagaan dininya, dengan budayanya, dengan kebiasaan dan habitnya yang kadang-kadang dalam rasionalitas modernitas ataupun perkembangan zaman seperti tertinggal jauh. Tapi yakinlah bahwa local wisdom ini, national wisdom kita, penjaga negeri kita, para pejuang masyarakat adat, mereka proven ribuan tahun menjaga keharmonian antara manusia, alam, dan pencipta. Ya, karena itu poin pertama, secanggih apapun AI kah, kemajuan teknologi kah, manajemen kah, tetap ada prinsip dalam hidup bahwa nilai-nilai yang sudah dianut oleh setiap kelompok masyarakat yang ada di Indonesia dengan uniqueness-nya merupakan sebuah warisan yang sangat mahal. Yang kedua, tentu ketika mengkodifikasinya menjadi rancangan undang-undang, nanti Mas
Bang Ahmad Doli Kurnia yang mendetailkan, saya tetap berpegangan hati-hati karena bisa dua hal nih Mbak Bivitri. Satu, kita menjaga nilai-nilai nasional atau local wisdom, tapi yang kedua menghancurkannya ya. Kalau kita tidak hati-hati, bisa jadi zaman Soeharto terjadi lagi penyeragaman. Zaman Soeharto terjadi lagi atas asas efektivitas, asas-asas Jawa sentris dan lain-lain semua dibabat alas. Sehingga saya setuju, walaupun sudah dari 2014 dan alhamdulillah sekarang sudah masuk lagi prolegnas kita, dan saya dengar Bang Ahmad Doli Kurnia, Wakil Ketua Badan Legislasi, memperjuangkan ini selain tugas kita bersama Bang Doli, revisi Undang-Undang Pemilu nih ya. Nah, menurut saya wacana di ruang publik agar terjadi meaningful participation, agar terjadi local wisdom itu jadi mutiara-mutiara yang tidak dirubah, disetarakan, disamakan, harus kita mulai. Dan karena itulah Indonesia Leaders Talk malam ini menggagas sudah lama. Kira-kira 2 pekan yang lalu, teman-teman Amnesty Internasional dan Koalisi Masyarakat Adat menemui saya Mbak Bivitri, dan saya pikir ini bagus sekali, dan menurut saya ini harus kita angkat. Alhamdulillah malam ini kita coba bahas ini di ruang publik, mudah-mudahan ini menggugah bahwa kita harus segera membahas ini, tapi saat yang sama proses teknokrasinya, proses sosiologisnya, bukan cuma yuridisnya, harus betul-betul kita pegang erat. Mudah-mudahan ada banyak hal bisa kita angkat, kita buka pada kesempatan malam ini, dan saya yakin rancangan Undang-Undang Masyarakat Adat wajib segera kita bahas, kalau bisa dengan kecepatan yang sangat optimal, tapi dengan kehati-hatian yang sangat terjaga, sehingga kini menjadi hadiah bagi bangsa ini yang akan memperingati 80 tahun kemerdekaannya pada Agustus nanti. Itu Bang Haldi. Baik, terima kasih Pak Mardhani atas pengantarnya. Sekarang kita dengar Pak Doli, ya, Pak Ahmad Doli Kurnia sebagai Wakil Ketua Badan Legislasi dan juga mungkin Komisi 2 terkait dengan perkembangan pembahasan RUU Masyarakat Hukum Adat ini dan bagaimana kira-kira arah kebijakan yang akan diambil dalam RUU ini. Pada Pak Doli, persilakan Pak. Terima kasih, Saudara Aldi Panjaitan ternyata. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gitu. Salam. Itu ponakannya LBP itu, Bang Doli. Iya. Sama sepupunya Hinsa Panjaitan. Selamat malam, salam sejahtera buat kita semua. Salam. Yang sama-sama kita hormati, host dan co-host ya. Indonesian Leaders Talk, Mas Mardhani, Ali Syera, dan Mas Rocky Gerung. Kemudian narasumber juga ada Mbak Bibit, dan para peserta diskusi pada malam hari ini yang saya mohon maaf tidak bisa saya sebutkan satu persatu. Senang sekali bisa jumpa lagi pada malam hari ini, khususnya pada mas-mas Mardhani Alisera setelah 5 tahun main bersama. Sekarang jumpanya cuma di ruang Zoom saja, tapi tetap progresif dengan selalu mengajak kita diskusi dengan tema-tema yang menarik. Dan usul saya ke depan harus lebih sering dibicarakan, didiskusikan tentang transformasi sistem politik, terutama undang-undang pemilu dan partai politik ya. Siap. Tanpa mengenyampingkan pentingnya undang-undang yang lain, termasuk khususnya pada malam hari ini. Nah, berkaitan dengan soal RUU Masyarakat Adat ini, sebenarnya kami di Badan Legislasi kembali memasukkan ya rancangan undang-undang ini di dalam list, dan bukan hanya sekedar dalam long list 2024-2029, tapi kami memasukkan juga dalam shortlist prioritas tahun 2025. Karena memang kita menilai undang-undang ini sudah cukup lama sebetulnya
di-endorse, direkomendasikan untuk dibahas, tetapi ya mungkin pada saat itulah saya nggak perlu jawab ya, itu urusan periode-periode sebelumnya gitu. Eh, Kemudian tidak terbahas sampai di awal periode ini. Maka ketika kemarin kita menyusun dan kemudian bersepakat dengan pemerintah dan DPD RI, kita masukkan ini menjadi prioritas tahun 2025. Nah, tentang apa yang mau kita bahas, sebenarnya kita bisa menilai bahwa selama ini masyarakat adat ini ya, tidak tersentuh oleh regulasi, gitu ya. Tidak tersentuh dengan perkembangan, eh, kemajuan, gitu ya. Tidak tersentuh dengan mungkin bisa sudah sebut juga modernisasi, gitu. Tetapi mereka akhirnya karena tidak masuk dalam regulasi, tidak atau sering luput dalam perhatian kita, termasuk mungkin pemerintah, akhirnya mereka tersentuh dengan konflik, ya, tersentuh dengan masalah, gitu. Ketika modernisasi, pengembangan, industrialisasi, kemudian kemajuan itu berkembang tanpa ada dikomunikasikan dengan seluruh anggota atau elemen masyarakat Indonesia, termasuk masyarakat adat, maka kemudian dia terpinggirkan, bahkan terzolimi kadang-kadang gitu. Kita mengetahui beberapa kasus di daerah-daerah yang masih ada masyarakat adatnya, itu akhirnya ya menjadi korban ya dalam tanda petik terhadap kemajuan yang selama ini kita atau pembangunan yang selama ini menjadi tujuan utama kita. Nah, oleh karena itu kita berharap undang-undang ini juga bisa kemudian ikut mengatur ya keberadaan mereka, eksistensi mereka, sehingga memang ketika kita mengatur itu kita juga punya perhatian yang sama dengan anggota masyarakat yang lain. Nah, tapi memang betul saya setuju tadi apa yang disampaikan oleh Mas Rocky Gerung dan juga Mas Mardani Alisera. eh, saya pun juga cukup berhati-hati ya. Eh, Pada saat kami melaksanakan sudah dua kali ya, maksudnya dua kali dua sesi ada RDP, kita mendengarkan masukan dari elemen masyarakat yang terkait dengan atau stakeholder yang berkaitan dengan soal masyarakat adat ini ya. Pertanyaan mendasar saya adalah bahwa nanti mau kita arahkan kemana sebetulnya ketika masyarakat adat termasuk wilayahnya ya kita masukkan dengan berbagai peraturan regulasi yang tujuannya untuk menyentuh mereka juga untuk bisa berkembang maju ya. Kita harus kemudian harus hati-hati ya, harus hati-hatinya adalah jangan sampai masuknya eh, apa namanya pengembangan berorientasi ekonomi, kemajuan dan seterusnya itu atau modernisasi seperti yang saya katakan tadi, itu justru malah menghilangkan local wisdom atau keadatan yang selama ini sebetulnya itu yang menjadi kekayaan salah satu daerah-daerah atau wilayah masyarakat adat itu, ya. Jadi jangan sampai nanti kita mengatur masyarakat adat justru menghilangkan status atau ke status atau keberadaan masyarakat adat itu yang tadinya dengan adat istiadat, tradisi, kemudian local wisdomnya, uh, kearifan lokalnya dan segala macam itu menjadi hilang. Ya, ini yang juga harus kita sama-sama jaga. Ya, nah tapi intinya adalah kita ingin memproteksi, ya, memproteksi supaya mereka tidak menjadi korban di dalam bagaimana perluasan tentang pembangunan termasuk mekanisme industri ya di dalam kehidupan kita, tetapi juga sekaligus juga mereka berperan aktif untuk bisa menjaga dan kemudian eh, bisa sama posisinya ya dengan masyarakat yang lain dalam kedudukan status derajat sosial dan ekonomi, terutama termasuk politik. Gitu. Nah, oleh karena itu tentu kita dengan kehati-hatian itu kita ingin sekali mendapatkan banyak masukan sebetulnya ya supaya nanti undang-undang ini tidak salah arah, undang-undang ini tidak kontraproduktif,
terhadap kemajuan yang kita harus berikan kepada seluruh rakyat Indonesia tanpa terkecuali termasuk masyarakat adat, tetapi juga sekaligus menjaga kekhasan yang dimiliki oleh Indonesia dengan sekian masyarakat adatnya. Sehingga betul tadi kalau Mas Rocky mengatakan kita belajar dari negara-negara lain yang indigenous people-nya selama ini kan apa namanya terpinggirkan gitu ya, malah kemudian dikejar-kejar atau mungkin dibunuh gitu ya. Nah, tetapi kita bisa belajar ada di daerah-daerah misalnya di beberapa negara bagian di Amerika yang betul-betul mereka memberikan ya. Walaupun saya kira ini juga pelajaran buat kita ya. Jadi sangkin diberikannya hak privilege ya terhadap masyarakat indigenous people itu ya, mereka diberikan kehidupan yang gratis, pendidikan gratis, apa namanya macam-macam gratis gitu ya. Masuk ke sekolah mana gratis, itu juga membuat masyarakat itu menjadi manja dan nggak berkembang. Jadi juga dikerdilkan dengan eh, apa namanya ya perhatian kita yang terlalu berlebihan juga pada akhirnya. Nah, ini yang saya kira juga nanti harus menjadi batas-batas kita menyusun dalam undang-undang ini. Nah, mudah-mudahan kalau apa namanya tidak ada eh, apa arah melintang gitu, kita targetkan ini kan harus selesai di tahun ini ya. Eh, Kami punya PR ada 41 undang-undang yang harus selesai di masa sidang 2025 ini. Eh, dan 12 itu menjadi inisiatifnya DPR, terus terutama inisiatifnya Balik, termasuk 12 itu salah satunya adalah undang-undang masyarakat adat ini. Nah, kita sekarang sudah melesaikan ada 4, sekarang sedang ongoing ada tiga yang kemarin kita sebelum masa reses ini. Mudah-mudahan di masa sidang berikutnya kita sudah bisa memasukkan, mulai membicarakan tentang bahan-bahan yang lebih matang ya, yang kita dapatkan nanti dari elemen masyarakat berkaitan dengan rancangan undang-undang masyarakat adat ini. Saya kira itu ya beberapa hal catatan yang bisa saya sampaikan dalam diskusi ini. Mudah-mudahan nanti tadi sudah saya dapat masukan dari Mas Rocky Gerung, Mas Mardani. Mungkin setelah ini kita bisa mendengarkan dari Mbak Bibit ya. Nah, saya Mas Mardani ini sebetulnya tadi jam 19.30 kan diskusi ini. Jam 20 saya diundang juga oleh ISMI berkaitan dengan soal revisi Undang-Undang ASN yang saya yakin saya pandangannya sama Mas Mardani ini. Ini aneh-aneh aja. Kita baru selesaikan kemarin 3 tahun itu Betul. selesai akhir 2003. Entah kenapa sekarang mau direvisi lagi yang isinya menurut saya ya apa namanya ya kontraproduktif terhadap kemajuan bangsa kita ya, yang mau ditambahlah umurnya ASN itu, terus kemudian ada lembaga-lembaga penataan kelembagaan yang mau disatu-satukan lagi gitu. Padahal kemarin menurut saya 3 tahun kita diskusikan itu sudah Betul. cukup representatif ya, Cukup visioner. karena cukup visioner pada saat itu. Jadi nanti saya izin bolak-balik, Mas. Abis ini saya ke sana dulu, hadir baru balik lagi, kita kira gitulah. Sambil saya dengar Aman. Matur nuwun, Pak Ketua. Pak Bibit. Makasih, Siap. saya kembalikan Mas Aldi. Terima kasih Pak Doli. Baik, sekarang kita mendengar pandangan dari unsur masyarakat dan mungkin akademisi lah gitu ya, atau pengamat. Dari Mbak Bibip, dipersilakan Mbak Bivitri Susanti. Baik, terima kasih Mas Aldi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Terima kasih ini Pak Mardani dan Bang Rocky sudah memberikan ruang untuk membicarakan masyarakat adat. Dan saya barangkali ingin memulainya pertama-tama dengan mengapresiasi dulu Bang Doli dan Pak Mardani sebagai anggota DPR yang aktif gitu ya mendorong hal ini semua.
pasti kita punya banyak perbedaan pendapat, tapi dalam banyak hal kita juga banyak sekali yang setuju. Tinggal nanti di detailnya saja kita mainkan. Jadi terima kasih atas apa namanya? Ya, kita harus apresiasi dorongan untuk masyarakat RUU masyarakat adat ini, karena seperti yang tadi Mas Haldi sampaikan di bagian pembukaan dari 2010 nih. Jadi bayangkan umurnya sudah 15 tahun. Walaupun dari masuk ke prolegnas itu tadi Mas Haldi 2014 ya, tapi tetap saja itu terlalu lama buat sebuah undang-undang. Jadi apresiasi sekali kalau betul-betul mau dikejar, masuk ke sini, masuknya 2025 lagi. Jadi kita dorong sama-sama, dan saya kira di titik ini kita dorong sama-sama, jadi kita taruh kepercayaan penuh kepada Bang Doli, Pak Mardhani, dan semuanya yang membahas nanti supaya partisipatif. Dan betul bahwa waktu penyusunan memang cukup baik ya, karena saya ngobrol sama teman-teman Aliansi Masyarakat Adat Nusantara, mereka sudah banyak juga mencoba menampung banyak masukan. Nah, tapi memang nanti di proses pembahasan pasti tantangannya lebih banyak lagi. Karena begini, yang ingin saya, poin kedua saya adalah kalau kita baca secara ekonomi politik ya dari proses legislasi, kan memang kecenderungannya adalah topik-topik rancangan undang-undang yang bobot ekonominya itu berat, pasti juga banyak sekali pro kontranya. Nah, barangkali karena banyak sekali audiens yang tidak terlalu detail taunya masyarakat adat, barangkali hanya tahu yang digambarkan di apa ya, film-film kartun begitu ya, seakan-akan mereka orang yang terbelakang dan lain sebagainya. Tapi saya ingin mengajak semuanya, ini mumpung acaranya Pak Mardhani, saya tahu persis ini yang dengar dan menyimak banyak sekali. Jadi mumpung ya kita gunakan kesempatan ini untuk menerangkan kepada semua bahwa RU Masyarakat Adat ini nilai ekonomi politiknya tinggi karena yang sedang diperbincangkan sebenarnya sumber daya alam salah satunya. Jadi jangan lupa bahwa jangan bayangkan masyarakat adat sekedar budaya dengan kostum ya, karena kita biasanya merayakannya begitu tuh kalau hari-hari tertentu ya, hari Kartini dan lain sebagainya. Tapi itu hanya simbolisasi. Sebenarnya pokok pentingnya adalah di sumber daya alam kita, terutama tanah. Tanah itu nilai modalnya luar biasa besar, dan perlu diketahui oleh semua bahwa memang agak rumit persoalan masyarakat adat ini karena cara mereka bermasyarakat juga berbeda dengan pola masyarakat urban seperti kita. Saya ini orang Jakarta, dari lahir sudah di Jakarta misalnya begitu ya, walaupun saya bisa mengkaji soal masyarakat adat, tapi saya tidak punya pengalaman sebagai masyarakat adat. Tapi kalau saya membaca sih, misalnya kalau ada yang tertarik ingin menggali, misalnya ada Peter Burns yang menulis soal pola kepemilikan masyarakat adat terhadap tanah, misalnya itu kolektif. Jadi kalau misalnya Pak Mardhani punya tanah, misalnya ya ini kan karena ngarang-ngarang ya, nanti malah jadi gosip-gosip aneh, kita bilang aja 1 hektar begitu ya. Kan namanya nama Pak Mardhani begitu. Tapi kalau masyarakat adat, mereka itu kolektif. Nggak bisa pakai nama ketuanya saja, kepala adatnya. Nah, karena itu ketika mau dipakaikan hak atas tanah, yang dalam hukum kita itu memang sangat individualis, kan hukum kita diimpor dari Eropa. Jadi pendekatannya pendekatan hak individual. Jadi seringkali tidak kena tuh. Itu satu. Dan kemudian artinya ketika ada konflik tanah, dan masyarakat adat tentu saja tinggal di daerah-daerah yang kaya sekali dan masih terpelihara pasti hutannya. Nah, jadi banyak sekali kasus di mana masyarakat adat tersingkir, mungkin tanahnya mau digali untuk nikel, untuk emas, untuk batu bara, ataupun mau diambil tanahnya untuk membuat perkebunan sawit. Nah, kalau ada konflik tanah, masyarakat adat itu tidak kuat selalu posisinya, karena mereka nggak punya sertifikat. Seperti yang mungkin saya punya dengan tanah saya sendiri, Pak Mardhani punya, Bang Doli punya, semuanya punya gitu ya, itu memang sudah biasa begitu. Tapi buat masyarakat adat mereka jarang sekali yang punya sertifikat, karena sertifikat hak atas tanah masyarakat adat itu prosedurnya panjang.
ada putusan Mahkamah Konstitusi tahun 2012 yang bahkan mensyaratkan, maksudnya putusan MK-nya tidak begitu, tapi diterjemahkannya itu mereka harus diperdakan dulu. Nah, nanti ada lagi analisis ekonomi politiknya, ada kelompok-kelompok oligark lokal begitu ya, yang sangat mungkin um, tidak mengizinkan dalam tanda kutip uh, hak atas tanah adat itu direkognisi melalui peraturan daerah. Akibatnya begitu ada konflik tanah, gampang sekali disingkirkan. Dan disingkirkannya itu kadang-kadang jahat sekali. Dengan kriminalisasi, waktu itu ada kasus ya, seorang kepala adat yang berjuang itu langsung ditangkap. Seperti teroris, jadi maksudnya tidak ada, teroris saja kita kritik ya, kalau tidak ada proses, due process of law begitu. Ini mereka diperlakukan seperti itu. Dan yang lagi terjadi itu, karena saya ikut menyuarakan, itu misalnya di Halmahera Utara, untuk tambang nikel, itu juga sedang ada uh, masyarakat adat, namanya itu Mabasangaji, ditangkap saat aksi damai menolak tambang nikel di Halmahera Timur. Itu memang itu tanah masyarakat adat itu, tapi mereka tidak direkognisi negara. Padahal negara secara hukum itu kalau mau melihat hak atas tanah pasti basisnya adalah kertas gitu ya. Nggak bisa hanya mendaku gitu. Ini tanah saya kan nggak bisa, pasti harus kertas. Nah, pada saat pendokumentasian, pengakuan, rekognisi, masyarakat adat posisinya biasanya sangat rentan. Ya, karena mereka haknya kolektif, karena mereka jarang sekali juga paham sistem hukum negara kita yang juga tidak terlalu sederhana, dan seringkali juga mereka sangat terbelah begitu ya, karena nanti biasanya kalau lawannya investor sudah ada pembelahan di kalangan masyarakat karena dikasih uang sebagian, jadi sebagian lagi setuju, sebagian lagi berkeras dengan prinsip tidak setuju, akhirnya pecah. Rumit sekali. Nah, itu hal yang ingin saya bagi karena biar kita paham, jangan dikecohkan sekedar dengan baju-baju simbol-simbol begitu ya. Padahal ada soal yang sangat berat dalam konteks ekonomi politik, sehingga kalau membahas RUU sangat penting akhirnya untuk sangat partisipatif, karena terus terang saja ada kekhawatiran besar, tentu saja orang-orang yang punya kekuatan ekonomi akan lebih mudah untuk datang ke DPR, berjumpa dengan para politikus siapa saja. Jadi saya tidak tunjuk 1, 2, 3 orang ya, tapi pada umumnya kan begitu. Yang namanya oligarki, yang namanya kartel politik. Di satu sisi, di sisi lainnya masyarakat adat kumpul jadi satu saja tentu tantangannya banyak. Datang ke Jakarta saja tantangannya banyak. Mungkin nggak punya uang untuk naik pesawat dan seterusnya. Jadi ada relasi yang sangat tidak seimbang. Jadi saya sangat berharap Bang Doli dan Pak Mardhani nanti ada apa ya, lebih proaktif gitu untuk ketemu dengan masyarakat adat yang betul-betul terutama yang sudah punya konflik. Nah, itu dari segi partisipasinya. Dan konstitusi saya kira poin saya tadinya pengen juga yang kedua ingin menjelaskan sedikit soal konstitusi, tapi saya kira ini semua sudah cukup dipahami ya. Ada pasal yang menyatakan dengan tegas dalam UUD 1945 tentang hak masyarakat adat. Jadi itu dasar yang utama, dan saya kira dalam konteks itu sudah dipahami, makanya sudah masuk Prolegnas 2025. Nah, tapi yang terakhir barangkali supaya kita nanti banyak diskusi, pertanyaan besar buat kita semua adalah dampak dari ada atau tidaknya undang-undang ini sebenarnya apa sih? Nah, kalau undang-undang ini tidak ada, Ibu, Bapak, kawan-kawan yang lagi menyimak, yang terjadi adalah akan semakin banyak perampasan hak masyarakat adat untuk kepentingan ekonomi pengusaha-pengusaha besar. Jadi datanya cukup banyak ya. Tadi saya sebelum acara nyontek, sebentar saya buka contekan saya ya. Karena datanya menarik dan saya juga pas baca sampai geleng-geleng kepala. Karena misalnya saja ada catatan dari Aliansi Masyarakat Adat Nusantara, sepanjang 2024 saja tahun lalu, ada 121 kasus kriminalisasi dan perampasan wilayah adat di 140 komunitas masyarakat adat. Nah, kemudian ada Badan Registrasi Wilayah Adat (BRWA), itu dari 26,9 juta hektar ya wilayah adat yang telah teregistrasi, hanya 14%.
Dikit sekali ya, 14% yang telah mendapatkan pengakuan. Nah, kalau data KLHK, mereka bilang Kementerian Lingkungan Hidup ya, sekarang udah dipisah ya. Kementerian Lingkungan Hidup itu baru menetapkan hutan adat untuk 123 komunitas masyarakat adat. Dan ini masih masih sedikit sekali sebenarnya. Dan itu yang kita harus perhatikan, bayangkan ke depannya kalau belum ada juga undang-undang masyarakat adat ini, mereka akan semakin terpinggirkan. Jadi kita harus membayangkan kalau undang-undang ini tidak ada, posisi mereka semakin rentan akan selalu berhadapan dengan kekuatan modal tadi ya, sertifikat ya gampang, yang kalau pengusaha besar pasti lebih gampang dapat sertifikat. Kalau masyarakat adat harus diperdakan dulu, direkognisi dulu, panjang proses politiknya, sehingga akhirnya lama-lama habis tuh hutan kita, kekayaan alam kita. Kenapa begitu? Karena masyarakat adat, tadi Bung Rocky sudah menyampaikan sedikit, mereka juga sangat menghargai alamnya. Jadi mereka tuh menganggap ya alam itu bagian penting dari hidup mereka. Kecenderungannya mereka nggak akan merusak alam. Mereka punya kearifan lokal, walaupun tadi ada kritik terhadap isu-isu gender dan seterusnya. Tapi pada alam mereka sangat kuat keterikatannya. Jadi mereka tidak akan rusak tuh. Makanya jadi terpelihara dengan baik dan jadinya juga sangat beririsan biasanya dengan hutan di banyak tempat di negara ini. Nah, kalau diambil alih jadi perkebunan, jadi pertambangan, bahkan jadi perumahan dan lain sebagainya, maka alamnya juga akan dirusak karena nggak ada filternya lagi, nggak akan ada kelompok yang bertahan untuk memelihara alam lingkungan di situ. Nah, jadi kita memang bayangannya harus agak futuristik gitu ke depannya. Pada saat di banyak negara lain sudah direkognisi dengan sangat baik. Bahkan kalau di Australia, di New Zealand itu ya, kalau kita mau buka, kalau kita kan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, salam sejahtera dan seterusnya. Kalau di sana itu ada salamnya. Salamnya itu tadi saya juga udah buka contekan. Salamnya itu I would like to begin ya. Izinkan saya memulai diskusi ini dengan acknowledging itu apa ya, merekognisi, mengakui pemilik tradisional dari tanah tempat kita berdiskusi sekarang, yaitu masyarakat adat X gitu apa gitu nanti tinggal disebut. Dan saya dengan ini menyatakan hormat saya pada para tetua adat yang di sini dan seterusnya. Karena mereka menyadari kesalahan yang sudah mereka lakukan di masa lalu. Kesalahannya apa? Mereka wipe out, mereka semacam sebenarnya genosida loh. Ada beberapa film yang menunjukkan di Kanada, di Amerika Serikat, dan di Australia to some extent, itu kebudayaan setempat, tanah itu kan bukan milik orang kulit putih loh. Di kita ceritanya berbeda ya, tapi di Amerika itu memang bukannya tanah orang kulit putih, memang punyanya indigenous people yang sekarang kita namakan orang Indian begitu ya, walaupun itu sebenarnya politically incorrect, tapi diambil alih dan mereka dengan sengaja nggak boleh ngomong bahasa mereka sendiri, jadi banyak sekali bahasa yang sudah lenyap dan mereka juga anak-anaknya diambil, disiksa dan lain sebagainya. Film-film banyak, jadi bukan cuma rumor ya, memang sudah terdokumentasi dan mereka sudah minta maaf. Nah, jangan sampai di Indonesia, aduh, mungkin 50 tahun lagi, sekian puluh tahun lagi baru kita menyesal. Dan pada saat kita menyesal, mungkin sudah terlambat, rusak semua alam kita. Kita tidak mau ke situ. Jadi saya sangat mengapresiasi kalau DPR bisa melakukan kerja-kerja untuk RUU Masyarakat Adat ini secara partisipatif, proper, dan lain sebagainya. Mudah-mudahan jadi contoh baik gitu ke depannya. Itu Amin. dulu, Mas Hadi. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih Mbak Bibip. Sekarang kita mungkin sesi diskusi ya. Mungkin saya ke Pak Mardani dulu. Pak Mardani, kira-kira melalui RU ini, apa manfaat ataupun perubahan kehidupan yang kita harapkan terkait dengan masyarakat adat dan masyarakat mungkin yang lebih banyak di pedesaan ya. Apalagi tadi ada isu terkait dengan sumber daya dan lain-lain. Kasih Bang Haldi, yang paling utama tentu paradigma kita ya, memandang
masyarakat adat satu kesatuan dengan seluruh ekosistemnya sebagai bagian dari peradaban yang membangun bangsa ini. Kita tidak lagi menganggap teman-teman masyarakat adat ini adalah kelompok marginal, pinggiran, tetapi sebaliknya mindsetnya adalah justru mereka tanpa semua aturan yang dibuat dalam standar yuridiksi internasional atau modern, mereka proven sudah ada, sudah menjaga alam ini. Ya, justru kalau kita lihat bagaimana kapitalisme kah, ataupun bentuk-bentuk lain dari demokrasi yang ada dengan segala penyimpangannya justru merusak. Nah, jadi pertama buat saya, buat semuanya, kita merendahkan hati untuk belajar kepada mereka-mereka yang selama ini kita anggap tertinggal, termarginalkan, bahkan tidak mendukung kemajuan. Ya. Justru sebaliknya. Itu paradigma itu paling utama. Ya. Dengan kerendah hatian ini, justru kita mampu melakukan self-correction strategi pembangunan kita, termasuk di dalamnya strategi kita dalam menata bangsa. Gitu loh. Dan justru kalau kita melihat sekarang ada banyak sekali ya kelompok-kelompok di yang Mbak Bibi tadi bilang ya, Kanada juga mulai menyadari itu, teman-teman yang di Nordik juga menyatakan itu ya. Kalau kita berapa kali saya hadir di IPU Mbak Bibit ya, itu mereka makin menyadari, bahkan terminologi-terminologi masyarakat adat sudah mulai masuk menjadi salah satu mainstreaming isu gitu. Dan buat saya itu bagus ya. Ketika kita dihadapkan dengan climate change, dihadapkan dengan ketimpangan antara kaya dengan miskin ya, kecepatan perusakan alam, maka salah satu jawabannya local wisdom, national wisdom, ataupun prinsip-prinsip yang dimiliki oleh teman-teman masyarakat adat. Itu poin pertama. Yang kedua tadi, tangible-nya itu justru sekarang ini tren yang bergeraknya industri itu industri yang pro lingkungan, industri yang pro masyarakat, industri yang pro poor, ya, industri yang pro kepada masyarakat yang tertinggal. Kalau kita ngelihat perusahaan-perusahaan besar tuh, kalau misal dia jual kopi, maka dia akan memastikan kopi yang dibeli itu bukan dari oligarki, bukan dari yang merusak hutan, tapi dari sustainable ekosistem yang ada di masyarakat alam. Makanya bangga sekali tuh. Beberapa perusahaan multinasional mencantumkan itu, dan itu bukan lip service bagian dari kampanye, tidak, itu memang menjadi gaya hidup mereka. Dan tren itu menguat. Justru Indonesia akan jadi pionir dengan kita segera membahas dengan cermat, dengan hati-hati undang-undang RUU masyarakat adat ini. Dan terakhir tentu buat saya, Mbak Bibit tadi bagus ya menyatakan kami saja Mbak Bibit. Jujur saya kalau Mbak Bibit lahir di Jakarta, saya orang Jakarta gitu loh. Ya emang bapak Betawi macam. Jadi memang kita perlu mewariskan ya. Bung Rocky sudah muter kemana-mana ya, tetapi memainstreamingkan isu masyarakat adat dia biar menjadi salah satu tema pembicaraan di kafe-kafe, di warung kopi, di generasi milenial dan Gen Z. Buat saya ini jauh lebih mahal. Makanya ketika pembahasan RUU itu satu hal, tapi bagaimana edukasi literasi bab ini menjadi salah satu mindset dari generasi penerus kita, itu hal yang mahal. Begitu Bang Aldi. Baik, Pak Mardani. Sekarang kita, Pak Doli lagi keluar ya? Oke, Bu Rocky, kira-kira dari sudut pandang masyarakat adat, apa yang mereka harapkan ya dan ingin diperjuangkan di dalam RUU ini agar RUU ini benar-benar berpihak ke masyarakat adat ya, bukan cuma kepentingan-kepentingan dari pihak-pihak tertentu yang tanda kutip tadi Mbak Bibi mungkin ada sedikit menyinggung soal penguasaan sumber daya.
Ya, saya ngerti. Tetap RUU itu adalah interplay antara keinginan konservasi dan kepentingan politik. Kan RUU itu hasil politik akhirnya kan. Kan banyak tokoh masyarakat adat yang sebenarnya politisi itu. Dia tetap ingin menghidupkan isu itu demi kursi dia. Itu dasarnya. Jadi masyarakat adat juga bisa sekedar dipandang sebagai eh, konstituen dia. Itu buruknya kan di situ. Tapi kalau kita balik lagi pada grand filosofinya, tetap masyarakat adat tidak memiliki tanah. Mereka menganggap dimiliki oleh tanah. Itu bedanya tuh. Jadi kalau coba satu waktu saya ketemu dengan kumpulan aktivis masyarakat itu Australia. Saya tanya pada mereka, dia kasih ilustrasi itu. Satu waktu pemerintah Australia karena alasan kemanusiaan membuat shelter untuk aborigin ini. Nah, hari pertama diintip oleh petugas Pemdanya, oh mereka masih tidur di dalam shelter itu. Hari kedua, kaca dan jendela udah dibongkar oleh masyarakat adat. Hari ketiga, mereka masih tidur di situ tapi atapnya mereka bongkar. Jadi waktu ditanya kenapa diberi shelter tapi kalian bongkar, jawaban dari tokoh adatnya itu, kami hanya bisa tidurnya kalau memandang langit atau di bawah pohon itu. Jadi intrinsic value-nya itu kita pahami itu. Oh oke, itu satu pilihan yang betul-betul berbasis pada semacam teologi internal mereka. Itu yang saya sebut sebagai kita recognize itu. Jadi merekognisi artinya menghargai pilihan itu. Tetapi begitu diregulasi misalnya, kita tidak mungkin mengkonservasi hal-hal yang sifatnya tadi bias gender. Kita tidak mungkin mengkonfirmasi hierarki dalam masyarakat adat yang sebetulnya patriarkis kan. Kan pembandingnya di situ kan. Memang itu kesulitannya tuh. Tetapi hal-hal yang intrinsik dalam masyarakat adat, yaitu menjaga lingkungan, pasti kita setujui kan. Kalau saya jalan ke Baduy misalnya tuh, di Baduy kita lihat rumah itu nggak beraturan tuh, panjang bambunya beda-beda. Tetapi bagi mereka berlaku prinsip yang panjang jangan dipotong, yang pendek jangan disambung. Kan itu sesuatu juga yang kita sebut sebagai apa tadi istilahnya tuh keyakinan bahwa ada sesuatu yang tidak perlu dibuat sama. Jadi prinsip-prinsip itu yang tidak kita jaga sebetulnya tuh. Nah sekali lagi kalau kita balik pada perdebatan hari ini itu bahwa dia menjadi isu justru karena kawasan masyarakat adat ini tumbuh di dalam kegelisahan akibat dari market ekonomi itu. Jadi market ekonomi boleh, tapi jangan jadi market society. Kan masyarakat adat juga punya sistem ekonomi sendiri kan. Jadi kelihatannya itu yang bisa menghubungkan antara kecemasan kita untuk ya sebut aja fungsi-fungsi alamiah dari masyarakat adat ini jangan digusur oleh fungsi-fungsi teknis atau mekanistis atau fungsi-fungsi pasar. Itu intinya. Tapi jangan kita juga menganggap bahwa demi kepentingan untuk memelihara semacam keunikan, lalu mereka kita konservasi demi kita tuh. Kan itu juga buruk kan. Seolah-olah itu kemuliaan yang mesti kita jaga padahal kita jadikan mereka objek. Nah, kemenduaan ini yang mesti diselesaikan di dalam debat antropologi sekaligus debat environmental ethics. Jadi kelihatannya itu yang boleh kita ucapkan. Dan kita mulai lihat di Indonesia sebetulnya problemnya adalah ekspansi dari sistem pasar masuk ke dalam sistem sustainable economy yang memang mereka udah paham itu tanpa harus ikut di dalam konferensi Paris segala macam. Mereka udah lakukan prinsip-prinsip ekosistem itu kan. Jadi itu intinya tuh. Saya balik lagi saya simpulkan. Intrinsic value-nya harus dijaga tuh. Tetapi jangan demi intrinsic value itu lalu undang-undang dilahirkan menjadi semacam permainan tukar tambah politik. Dan itu yang sering saya berkali-kali ikut dalam pertemuan-pertemuan masyarakat adat di mana masyarakat adat itu diklaim oleh seorang politisi itu demi mempertahankan konstituennya di situ. Itu saya kira itu tuh. Dan saya kira Mardhani Alisera selalu bijak untuk melihat fungsi-fungsi atau membedakan antara ego politisi dan keinginan untuk menghargai sesuatu yang berbeda. Tetap kita anggap bahwa kita merekognisi satu pilihan epistemik
pilihan value yang berbeda tuh. Jadi kita coba menimbang itu, tetapi sekali lagi pertimbangan itu seharusnya dibuka di dalam percakapan yang non politis dulu tuh. Baru dasar-dasar itu yang diajukan ke dalam undang-undang yang udah 1 dekade ini mandek sebetulnya tuh. Kira-kira itu poinnya tuh, Profesor Mardani Alisera dan Profesor Bivitri Susanti dan Profesor Doli yang udah nggak ada di screen. Baik, terima kasih Nanti Bang Rocky. gabung, nanti gabung. Nanti kapan lagi. Oke, sekarang ke Mbak Bibip. Mbak Bibip, terkait dengan hukum adat ya, yang sebenarnya Indonesia ini punya berbagai macam corak hukum adat ya. Hukum adat bisa jadi berbeda-beda antar satu suku dengan suku lain misalnya. Bisa jadi local wisdomnya mungkin agak sedikit berbeda misalnya. Juga pandangan mereka terkait dengan sumber daya, wilayah, lokasi desa mereka gitu. Bagaimana kira-kira satu undang-undang yang adat Nusantara ini kita berbagai macam itu begitu banyak sekali beragamnya gitu ya. Kemudian harus istilahnya distandarisasi, diseragamkan penyikapannya dengan satu RUU gitu. Apakah kita perlu melihat dari berbagai macam atau ada kira-kira dari pengalaman atau pemahaman Mbak Bibip ada satu benang merah yang bisa diambil terkait dengan local wisdom adat di Indonesia ini? Baik, jadi saya lagi buka nih karena tadi juga pas membicarakan yang sudah agak lebih detail, saya harus nyontek lagi ya. Saya lihat dari websitenya Aman ya, Aliansi Masyarakat Adat Nusantara. Kalau teman-teman mau cek, saya kira juga bagus kita pelajari sama-sama. Jadi saya belum baca sebenarnya yang sudah masuk di DPR seperti apa, karena kan secara formal RUU ini inisiatif DPR ya, Pak Mardani ya. Jadi RUU usul inisiatif DPR. Artinya sebenarnya yang punya Betul. tugasnya itu DPR harusnya. Itu saya belum baca, tapi saya terangkan dulu sedikit. Pertanyaan Mas Haldi itu penting untuk diklarifikasi untuk semuanya, bahwa undang-undang ini bukannya menyeragamkan. Yang namanya masyarakat adat harus begini, misalnya. Pengadilan adat harus begitu. Lembaga adat harus satu model. Ada governance-nya dan lain sebagainya, sebenarnya bukan. Jadi izinkan saya sedikit membacakan RUU yang namanya RUU Masyarakat Adat, paling tidak yang saya baca ya, tapi saya kira gambarannya akan sama. Dia itu mengatur pengakuan. Nah, pengakuan ini dengan sebuah proses, jadi prosesnya yang diterangkan detail sekali, mulai dari identifikasi, verifikasi, validasi, dan penetapan. Nah, kenapa perlu pengakuan dulu? Karena kemudian mereka akan bergerak ke langkah berikutnya yang namanya pelindungan. Jadi diakui dulu, kemudian dilindungi. Nah, setelah dilindungi, di situ dijelaskan tuh jadinya hak-hak masyarakat adat apa saja. Dan pelindungan yang utama itu ada di salah satu pasal tuh ada A sampai H tuh. Salah satunya adalah pelindungan terhadap wilayah adat. Pelindungan sebagai subjek hukum. Nah, jadi kan selama ini kalau dalam hukum ya, kan memang kita bisa bergerak tuh misalnya kalau yang kita sering lihat kan korporasi, badan hukumnya adalah PT, makanya dia bisa bikin rekening bank, dia bisa menguasai tanah gitu ya dengan hak atas tanah gitu, atau yayasan misalnya begitu. Nah, masyarakat adat selama ini nggak punya status hukum dalam sistem hukum Indonesia secara perdata. Jadi makanya dia dianggap juga hak atas tanahnya itu ibaratnya tuh jadi mereka nggak bisa punya kalau bahasa kita sehari-hari ya biar saya sederhanakan saja nggak bisa punya hak milik gitu hak milik atas tanahnya masyarakat adat mereka nggak diakui karena mereka bahkan dalam hukum kita yang sekarang bukan subjek hukum kecuali ya nanti detailnya kita bisa bicarakan. Nah jadi sebenarnya undang-undang ini memberikan kerangka hukum untuk itu. Perlindungan terhadap wilayah adat sebagai terus rekognisi mereka sebagai subjek hukum, kemudian pengembalian wilayah adat untuk dikelola, dimanfaatkan dan dilestarikan sesuai dengan adat istiadatnya dan seterusnya. Panjang tuh sampai ada pelestarian harta kekayaan dan atau benda adat ya karena mereka juga punya banyak warisan seperti itu. Nah, nanti setelah itu baru masuk hak-haknya. Hak-hak ini sebenarnya turunan dari beberapa konvensi internasional
yang sudah mengakui ya the rights of the indigenous people itu sudah, dan kita juga sudah ratifikasi memang. Nah ini seperti apa, mentekniskan haknya itu hak atas wilayah adat, hak atas sumber daya alam, hak atas pembangunan, hak atas spiritualitas dan kebudayaan, hak atas lingkungan hidup. Nah, terus baru nanti kewajiban. Kewajibannya tuh bayangkan masyarakat adat misalnya wajib menjaga keutuhan wilayah adat dalam kerangka NKRI, mengembangkan dan melestarikan budayanya sebagai bagian dari budaya Indonesia Nusantara gitu ya. Jadi kewajibannya hal-hal yang sifatnya seperti itu. Nah, terus baru masuk juga kewajiban pemerintah sementara itu apa tuh? Nah, masuk juga misalnya peningkatan kualitas sumber daya manusia, pelestarian budaya tradisional. Eh, jadi yang diatur sebenarnya seperti itu. Saya baca sampai bawah itu benar-benar haknya masyarakat adat, kewajibannya masyarakat adat juga, kemudian kewajiban pemerintah juga karena mereka juga harus memfasilitasi ya masyarakat adat, dan juga haknya pemerintah untuk kejelasan informasi, untuk keutuhan NKRI dan lain sebagainya. Jadi sebenarnya seperti itu. Jadi tidak mengatur misalnya pengadilan adat semua harus sama di semua daerah antara yang di Bali dengan di Toraja dengan di Minangkabau misalnya, tidak ada seperti itu. Pasti nanti kita harus bicara detailnya lagi, tapi biar biar apa terang untuk semua, RU ini sebenarnya membicarakan hal-hal yang sifatnya untuk membuat terang status mereka dalam sistem hukum Indonesia. Nah, kalau biasanya seperti apa? Tadi pertanyaan Mas Haldi kan gitu ya. Memang betul sekali, semua yang unik dari masyarakat adat, dimanapun di seluruh dunia, apalagi di Indonesia, mereka memang berbeda-beda sekali. Kebiasaan dan bahkan struktur pemerintahan ala masyarakat di suatu tempat masyarakat adat akan sangat berbeda dengan di tempat lain. Nah, dan di situ juga banyak ketidakarifan itu. Misalnya kekuasaan mutlak dari ketua adat mungkin kurang demokratis. Kemudian perempuan juga biasanya lagi-lagi hanya menjadi objek gitu ya. Mungkin ada adat apa tuh yang bisa melarikan perempuan tapi disalahgunakan begitu ya, nggak bisa bersuara gitu. Nah, hal-hal itu tidak diatur dalam undang-undang ini. Namun demikian saya kira jadi apa ya, kita semua saya kira masih berperan lah untuk kira-kira membawa hal-hal yang sudah tidak patut lagi dilestarikan, tapi di sisi lainnya tetap menjaga misalnya bagian penting yaitu peran masyarakat adat biasanya dalam mengelola lingkungan hidup dan hormat pada eh, apa ya wilayah dan ekologi yang ada di tempat mereka berada. Gitu. Itu Mas Aldi. Baik, terima kasih Mbak Bibip. Sekarang kita ke Bung Rocky. Bung Rocky, kira-kira eh, terkait dengan hukum adat ya, tadi sudah sedikit disinggung oleh Mbak Bibip, Bung Rocky. Apa yang perlu menurut Bung Rocky dalam RUU ini terkait dengan perlindungan dan penguatan pengakuan dari negara terkait dengan hukum adat ini, tapi tanpa eh, melanggar nilai-nilai yang sudah diatur undang-undang formal ya di negara kita, dan juga mungkin nilai-nilai kebenaran universal lainnya. Kan bisa jadi beberapa tadi dicontohkan beberapa nilai-nilai adat itu bisa jadi agak bertentangan dengan pemahaman formal gitu. Bagaimana Bung Rocky lihatnya sehingga undang-undang ini bisa memunculkan kebaikan-kebaikan, potensi kebaikan yang ada, tetapi meminimalisir dampak-dampak negatif dari pandangan-pandangan subjektif dari setiap hukum adat. Halo, Bro Rocky? Mungkin lagi di luar. Oke, mungkin Pak Mardhani Pak bisa sedikit kasih gambaran juga, Pak. Kira-kira RUU ini, kira-kira gimana, apa yang perlu ditekankan, ya, sehingga RUU ini bisa menguatkan posisi hukum adat, tapi meminimalisir nilai-nilai negatif mungkin yang muncul terkait dengan pandangan-pandangan adat subjektif yang itu bisa jadi nilainya bertentangan dengan nilai-nilai hukum formal Indonesia lainnya atau budaya masyarakat Indonesia secara umum.
Kasih Bang Aldi. Yang pertama tentu sempat kemarin tuh teman-teman aman Mbak Bibit. Tuh Bang Rocky udah siap tuh. Bro udah siap jawab bro. Oke, apa soalnya? Lanjut di. Bang Rocky dulu di. Oke, ya jadi Muraki, kan RUU Hukum Adat Masyarakat ini ada perlindungan terhadap hak masyarakat adat. Tetapi bisa jadi ada nilai-nilai dari masyarakat adat ini yang mungkin agak sedikit bertentangan dengan nilai-nilai norma universal sosial masyarakat Indonesia secara umum ataupun hukum-hukum negara. Nah, bagaimana caranya agar RUU ini bisa meminimalisir nilai-nilai negatif dari pandangan subjektif setiap nilai-nilai adat, tetapi memaksimalkan kebaikan untuk perlindungan hak mereka. Ya itu yang saya sebut, itu kita harus memilah dulu mana yang universal, yang bisa kita dalilkan dan kita pertahankan sebagai konsep humanity itu. Misalnya, ya bagus ada praktek kawin yang ada value. Tapi kan soal values misalnya jual beli perempuan itu kan sesuatu yang sebetulnya ya melanggar hak-hak perempuan tuh, karena dia mesti disetarakan dengan sejumlah benda, karena prinsip-prinsip intrinsik tadi itu sejumlah gading, sejumlah babi atau apa itu kan, itu sebetulnya nilai yang mesti diterangkan. Saya kira kita mampu untuk menerangkan pada ketua adat tentang apa yang saya sebut dengan istilah tadi, apa yang sebetulnya dipertahankan sebagai sekedar kemewahan kaum patriarkis, dan itu artinya merendahkan gender yang lain. Jadi di situ sebetulnya wisdomnya. Karena itu lebih baik sebetulnya jangan anggap bahwa kalau disebut ini politik identitas itu artinya dia absolut. Anggap aja, atau bukan anggap aja, cari cara supaya bukan bukan politics of identity, tapi politics of recognition, supaya terjadi percakapan. Begitu dia menjadi identitas, dia membeku sebagai nilai itu. Padahal nilai itu evolve. Semua ethics evolve, value evolve, kan itu dasarnya. Jadi mesti ada keahlian, bukan sekedar kemampuan hukum, tapi kemampuan ya sebut aja etika antropologi yang memungkinkan ada percakapan antara masyarakat sekuler dan masyarakat adat. Nah, dasar pikiran itu yang kelihatannya tidak ada jembatan, karena regulasi selalu ingin meratakan, padahal sebetulnya intrinsik di dalam masyarakat adat itu nilai yang sangat mungkin diperlukan abad ini, yaitu konservasi, yaitu circular economy. Jadi semua hal yang membutuhkan membutuhkan penjelasan yang lebih sublim, itu yang mesti dilatih supaya tokoh-tokoh ini bisa bicara di dalam fasilitas grammar dari tokoh-tokoh adat. Kan tapi dalam masyarakat adat kan adanya hierarki, nggak ada semacam kesetaraan di situ kan. Kata ketua adat begini itu yang mesti ditempuh. Padahal kalau ketua adatnya kita ajak diskusi bahwa ada hal yang harusnya juga dipertimbangkan karena perkembangan peradaban. Itu dasarnya. Tapi yang lebih penting sebetulnya meyakinkan pada pemerintah bahwa hak masyarakat adat itu dia tidak mengerti. Kita justru yang mengerti bahwa setiap identitas itu harus diberi rekognisi itu. Nah, itu yang ya maksimal itu yang bisa dilakukan supaya kita tidak seolah memuliakan masyarakat adat, padahal di dalamnya juga ada semacam penindasan kultural kan konsepnya itu. Nah, yang paling penting adalah mengingatkan pada pembuat undang-undang, konsep keadilan itu bukan sekedar keadilan hukum yang siapa punya properti dia yang berhak untuk menuntut hak. Enggak, masyarakat adat itu enggak pernah punya properti. Mereka hidup di dalam keadaan sudah dirawat oleh alam. Karena itu mereka menganggap mereka dimiliki oleh tanah, bukan mereka yang memiliki tanah. Kan memiliki tanah itulah konsep individual kan. Enggak ada tanah yang dimiliki secara individual. Kalau dia dimiliki secara adat, nah itu bukan pemilikan. Itu artinya penghargaan komunitas terhadap alam yang telah memberi mereka nutrisi itu. Nah, filosofi ini yang mesti didahulukan dulu sebelum masuk pada positivisasi hukum adat itu. Begitu. Ya, siap. Terima kasih, Bu Rocky. Sekarang kita ingin dengar pandangan Pak Mardhani juga. Bagaimana intinya Pak Mardhani, bagaimana agar nantinya bisa jadi suatu saat akan ada benturan antara nilai-nilai atau hukum adat dengan nilai-nilai hukum positif yang sudah ada di Indonesia ataupun norma-norma universal yang ada di Indonesia. Bagaimana seandainya itu terjadi dengan Undang-Undang RUU Masyarakat Hukum Adat ini? Kasih Bang Haldi.
setiap undang-undang pasti punya kerumitannya sendiri ya. Kita ingin mengatur satu tatanan yang berlaku secara nasional. Saat yang sama kita ingin menjaga uniqueness, kekhasan dari setiap anatomi yang ada itu terjaga. Nah, di titik inilah peran teknokrasi ya, peran inovasi dalam arti research based policy menjadi penting. Ada yang perlu kita atur prinsip-prinsipnya, dan ada yang perlu kita atur koridornya. Dan yang paling utama jangan atur dalam konteks teknis yang merumitkan. Nah, karena itu ini Mbak Bibit, karena ini RUU inisiatif DPR, kami lagi dorong terus nih. Kemarin ketika teman-teman Aman berjumpa, saya bilang kontak juga semua fraksi ya, kontak juga semua mitra pemerintah yang sedang membahas, karena makin cepat koordinasi dan komunikasi serta kolaborasi kita lakukan, makin utuh anatomi yang bisa kita dapatkan dari seluruh konstruksi masyarakat adat yang ada. Tadi Mbak Bibit bilang udah lebih 100-an ya yang direkognisi. Pasti itu jumlah yang quote and unquote minimal gitu loh. Nah, bagaimanapun dalam konteks yang luar biasa ini kita bisa mengambil Bang Haldi. Katakan ada 7, 9, 5 prinsip utama dari keseluruhan tata nilai yang ada ini, itu yang kita perkuat. Gitu. Dan kita dorong proses teknokrasinya itu menjadi sesuatu yang nanti melahirkan undang-undang yang jenius gitu loh. Karena contohnya undang-undang prinsip agraria ya tahun 60 buat saya itu undang-undang yang visioner sekali ya. Saat yang sama tetap punya kerangka akar yang kuat. Kenapa? Karena kemampuan teknokrasi antara pemilik political will dengan teman-teman akademisi dan suara masyarakat bisa disatukan. Nah, ini yang buat saya, Bang Haldi, saya yakin hal jazaul ihsan illal ihsan. Apa yang prosesnya baik, hasilnya akan baik. Nah, kalau prosesnya tidak baik, kita ingin melahirkan perkara yang baik, buat saya itu akan sangat tergantung kepada kecanggihan quote and unquote yang menjadi leader dalam pembahasan RUU ini. Nah, akan menjadi jauh lebih baik buat saya meaningful participation yang selama ini banyak dikeluhkan. Sebagai info Mbak Bibit, kita ini di Badan Kerjasama Antar Parlemen di DPR lah gitu, bersama dengan OGP, Open Government Partnership, itu lagi jalanin Panja Open Government atau Open Parliament. Dan ternyata salah satu yang menjadi isunya adalah transparansi, akuntabilitas, openness, sama meaningful participation. Nah, ini semua bisa diterapkan Bang Haldi di pembahasan RUU ini. Nanti kita sampaikan ke Bang Doli, biar teman-teman itu betul-betul proses teknokrasi. Karena gini, gimana kita melahirkan undang-undang terbaik kalau naskah akademiknya itu tidak memiliki bobot akademis yang memandang masalah ini bukan cuma secara filosofisnya, yuridisnya, sosiologisnya, psikologisnya, sampai ke ekologisnya, dan tentu unsur kemanusiaan. Dan untuk itu makanya line up yang bahas ini nggak boleh. Yang penting bahas, nggak bisa. Dia harus orang-orang yang kita percaya punya kemauan, tapi juga punya kemampuan untuk membahas ini. Dan saya yakin di balik kita sengaja undang Bang Doli ini karena selalu 5 tahun saya membersamai beliau punya kapasitas dan integritas untuk mengawal RUU ini menjadi RUU yang saya tadi lagi mengatakan hadiah 80 tahun kemerdekaan kita. Begitu Bang Ali. Baik, terima kasih Pak Mardhani. Sekarang saya ke Mbak Bibip. Mbak Bibip, saya ingin dapat pandangan ya. Ini ada salah satu contoh potensi konflik ya dalam
penetapan seandainya RUU ini nanti disahkan terkait penetapan batas wilayah adat yang bisa jadi nanti akan tumbang tindih mungkin dengan aturan terkait izin konsesi, kawasan hutan dan proyek strategis nasional. Ada potensi konflik antara masyarakat adat, perusahaan dan pemerintah, gitu ya. Belum lagi nanti mungkin tumbang tindih ataupun saling bertentangan aturan dengan undang-undang lainnya, misalnya undang-undang kehutanan, agraria, minerba dan lain-lain. Nah, bagaimana Mbak Bibi melihat potensi-potensi konflik antar satu pihak dengan yang lain ataupun dengan satu undang-undang dan undang-undang yang lain ini? Ya, itu memang tempat-tempat apa apa ya urgensinya kenapa undang-undang masyarakat adat itu dibutuhkan. Jadi tentu saja dalam dunia yang ideal, ya persis seperti yang dikatakan Bang Rocky tadi, ya masyarakat adat itu memang dia bukan hak yang sifatnya individual, tidak perlu hak milik. Sangat setuju. Tapi masalahnya adalah kemudian pada zaman modern ini, ketika tanah benar-benar diambil, sekedar untuk bikin itu tadi ya, perkebunan sawit lah, tambang nikel, tambang segala macam, mereka makin lama makin terdesak, makin terdesak. Jadi kenapa RUU ini diusulkan pada 2010 itu ketika mereka menyadari, wah kalau kayak begini terus mati kita. Nah kalau misalnya nanti pada tertarik, tuh sebenarnya persis yang disampaikan oleh Mas Haldi, saya pernah nulis juga tuh di majalah Tempo sudah 2 tahun yang lalu. Judulnya Problem Hak Menguasai oleh Negara. Karena memang paradigma hukum agraria kita itu kan kita sebenarnya mengkopi dari model pendekatan Belanda. Yang maksudnya hukum hukum modern kita ini kan sebenarnya diimpor ya dari Belanda. Kita sebenarnya aslinya memang model yang sekarang kita beri label masyarakat adat atau hukum adat gitu. Aslinya begitu. Kita sekarang kasih label aja, mereka seakan-akan lian gitu, beda dengan kita, padahal itu yang asli. Justru hukum modern yang sekarang kita kenal itu yang dibawa oleh Belanda. Nah, jadi pada waktu itu sejarahnya adalah nanti bisa dibaca judulnya Problem Hak Menguasai oleh Negara 2023 tuh terbitnya di majalah Tempo. eh yang waktu itu karena pemerintah kolonial Belanda ingin menguasai tanah-tanah di Indonesia, kemudian mereka menemukan, waduh ini dikuasainya oleh masyarakat-masyarakat ini nih, pribumi-pribumi bodoh ini gitu kan. Nah, kemudian mereka mengklaim bahwa oke, semua tanah yang ada di Hindia Belanda ini ada pada dasarnya adalah milik negara. Mereka bilang begitu. Nah, ini yang kemudian dilanjutkan paradigma seperti ini. Padahal yang nggak klop, jelas nggak klop. Eh, jadi atas nama penguasaan oleh negara itulah kemudian seluruh wilayah negara pada dasarnya milik negara. Nah, baru kemudian dibagi-bagi berdasarkan hak atas tanah itu yang sekarang kita kenal hak milik, hak guna bangunan, hak guna usaha dan lain sebagainya. Nah, yang repot adalah seperti tadi saya katakan waktu awal, kenyataannya masyarakat adat itu memang nggak punya title hak seperti yang kita kenal dalam hukum modern itu, dan mereka juga nggak kenal secara pribadi-pribadi. Jadi mereka ya di situ aja mengelola tanah, menghormati leluhurnya dan seterusnya. Nggak ada urusan dengan properti. Bagi mereka memang enggak. Nah, tapi justru karena ketidakkelopan itu digunakan oleh kapitalisme, diambil, dikuasailah tanah itu. Ini yang akhirnya dipakai terus, dibawa ke dalam UUD 45. Kalau kita lihat itu pasal 33 itu sebenarnya kan pasal 33 ada ayat keduanya ya, cabang-cabang produksi yang penting bagi negara dan menguasai hajat hidup orang banyak dikuasai oleh negara. Bumi, air, dan kekayaan alam terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan seterusnya dan seterusnya. Nah, ini yang kemudian menjadi dasar bagi hukum modern tadi yang sebenarnya tidak kompatibel dengan hak masyarakat adat, tapi oleh negara jadi dimanfaatkan. Nah, sekarang yang dulu negaranya adalah pemerintah kolonial Belanda, sekarang pemerintah Indonesia. Tapi repotnya kalau kita berbicara negara, apa sih negara itu? Dia bukan barang yang netral, ya, pandangan Pak Mardhani sebagai bagian dari negara dengan pandangan Bang Doli sebagai bagian juga dari negara, tentu saja bisa sangat berbeda di titik-titik tertentu dan itu wajar gitu. Jadi kita juga nggak boleh polos untuk mengasumsikan penguasaan tanah oleh negara maka semua akan baik-baik saja. Karena yang akan terjadi adalah pencaplokan-pencaplokan itu dan semuanya atas nama hukum. Nah, itu sebenarnya kritik kritik terbesar orang-orang hukum soal bagaimana akhirnya hukum digunakan. Jadi
model-model pendokumentasian, rekognisi yang akhirnya melalui peraturan daerah, itu betul-betul dimanfaatkan. Nah, jadi Mas Haldi benar. Waktu saya nulis itu, sebenarnya saya juga sedang menyoal, jadi newspek-nya waktu itu adalah konflik yang terjadi di Rempang. Kita semua tahu di Rempang itu ada titik konflik tuh, seperti kata Mas Haldi tadi, proyek strategis nasional dengan hak masyarakat adat. Dan itu bukan satu-satunya. Banyak sekali di Kinipan, Kalimantan. Itu juga proyek strategis nasional bersentuhan dengan masyarakat adat. Dan banyaklah, kita bisa panjang sekali kalau disebutkan, barangkali sampai acara ini selesai, tidak selesai disebutkan. Tapi selalu sentuhannya di situ. Karena proyek strategis nasional kemudian akan memanfaatkan skema yang namanya hak menguasai oleh negara ini. Mereka akan bilang bahkan ada skema yang namanya pengadaan tanah untuk kepentingan umum. Itu ada peraturan presidennya. Kemudian dikuatkan dengan Undang-Undang Cipta Kerja. Tapi kepentingan umumnya kepentingan umum siapa nih? Apakah umum itu artinya masyarakat adat? Apakah itu artinya saya? Atau umum itu orang-orang yang punya uang yang lagi mau bikin tambang di situ, atau mau bikin perkebunan sawit di situ. Jadi bisa diambil tuh langsung tanahnya. Karena dianggapnya itu tanah adalah pada dasarnya milik negara. Nah, ini persentuhan yang paling kuat sih, Mas Haldi. Jadi betul ada persentuhan hukum negara dengan hukum adat ya. Misalnya kalau orang, maaf ya, katakanlah zina begitu ya. Mungkin hukumannya cuma dalam tanda kutip dalam adat bayar kerbau 5 misalnya begitu. Tapi kan hukum negara ada aturannya lagi, belum lagi hukum agama. Tapi jadi seakan-akan kalau nyumbang 5 kerbau udah selesai itu masalah. Padahal ada hak-hak orang, pemerkosaan aja itu sedih sekali. Sering sekali yang dianggapnya selesai dengan bayar babi berapa gitu. Padahal korbannya perempuan yang diperkosa bagaimana? Tapi dianggap selesai secara adat. Kemudian dia udahlah nggak usah dibawa ke polisi, sudah selesai secara adat. Nah, itu persentuhan seperti itu lebih banyak lagi. Tapi saya kira yang jadi persoalan ekonomi politik yang akan bikin RUU ini seperti punya beban berat gitu dalam pembahasan Pak Mardhani, saya kira adalah di soal ekonominya itu, terutama dalam konteks proyek strategis nasional maupun hal-hal lain yang ingin dilakukan oleh kelompok-kelompok oligarki ini, karena itu urusannya sangat penting dari perkebunan, tambang dan lain sebagainya. Begitu Mas Hadi. Baik, terima kasih Mbak Bibip dan teman-teman. Dengan demikian kita udah sampai di akhir acara. Sangat menarik sebenarnya kita dalami, walaupun ini butuh pembahasan yang sangat panjang. Tadi para narasumber sudah menyampaikan akan ada potensi-potensi konflik aturan di undang-undang ini dengan aturan lainnya dengan para pihak terkait. Sehingga kita harapkan pembahasan undang-undang ini, RUU ini bisa komprehensif, melibatkan partisipasi semua pihak, tidak hanya mengakomodir pendapat atau kepentingan dari satu pihak saja. Baik, kita tiba di akhir acara. Setiap narasumber diminta untuk memberikan pandangan akhir atau closing statement-nya. Kepada Bung Rocky, persilakan Bung Rocky untuk closing statement pertama. Oke, coba kita balik pada sikap akademisi terhadap prinsip yang tadi diterangkan bahwa negara menguasai. Oke, nggak ada soal. Tetapi pertanyaannya, penguasaan itu basis keadilannya apa? Kan selalu kebijakan itu diarahkan dalam pertanyaan whose justice, which rationality. Kan itu dasarnya tuh. Jadi kalau kita tanya misalnya, oke, kalau kita pakai pendekatan Kantian misalnya untuk menerangkan penguasaan itu, maka penguasaan itu harus seizin orang yang pertama kali menggarap tanah itu. Itu dasarnya tuh. Kalau kita pakai prinsip John Rawls misalnya, Rawlsian Ideas of Justice, kita akan bertanya, bagian yang paling dirugikan mereka yang harus diutamakan untuk mendapat keuntungan. Kan itu yang prinsipnya itu. Nah, kita sering hanya memakai prinsip utilitarian.
Padahal sebetulnya itu cuma satu prinsip di dalam pendekatan hukum itu. Jadi sekali lagi kepentingan kita untuk menerangkan penguasaan negara oke, tetapi penguasaan negara itu tidak berhenti di dalam diktum yang ada di dalam konstitusi. Kita baca lagi original intent dari istilah penguasaan negara itu apa sebetulnya tuh. Kata rakyat bagi Bung Karno itu adalah wong cilik. Kata rakyat adalah marhaen itu. Kan kondisional itu yang mesti kita terangkan juga. Nah itu pentingnya satu diskusi akademis dihasilkan dulu, termasuk diskusi historis. Kita sebut people bagi orang Jerman beda dengan people bagi orang Prancis tuh. Bagi orang Jerman people itu lebih Gemeinschaft, bagi orang Prancis dia lebih Gesellschaft. Bagi orang Indonesia yang disebut people itu ini wong cilik yang sebetulnya dalam hierarki hukumnya itu orang yang paling papa itu. Padahal people dalam pengertian revolusi Prancis ya mereka yang menentukan apa itu justice. Jadi memang ini akan panjang justru karena Indonesia berupaya untuk ya ini kan gangguan terhadap undang-undang ini terjadi karena pertarungan modal, pertarungan kepentingan di dalam upaya untuk merampas properti. Itu dasarnya kan. Jadi kita mulai aja dengan fakta bahwa masyarakat adat ini sudah dipinggirkan berabad-abad. Berapa persen mereka ada di dalam kehidupan global kita? Tinggal 10% mungkin. Dan hak mereka itu tinggal separuh dari itu. Yang punya sebut aja properti dalam pengertian masyarakat adat. Jadi eksploitasi orang terhadap orang terjadi karena ada eksploitasi orang terhadap masyarakat adat. Jadi memang kita mau mengerti kalau kita sebut negara ini mau didalilkan dengan cara apa. Kalau Pak Prabowo ingin menjadikan negara ini sosialis, ya pakai prinsip sila kelima, pakai prinsip sila kedua tuh. Dan prinsip itu adalah prinsip yang paling mulia untuk mulai dipraktekkan berkenaan dengan keadaan krisis ekonomi itu. Orang tidak lagi bicara tentang growth, orang bicara degrowth, orang bicara tentang a kind of environmental socialism kan. Jadi ini mesti masuk juga di dalam rancangan undang-undang. Nah konsep-konsep ini yang dalam 10 tahun ini kan nggak masuk. Justice dasarnya apa? Justice terhadap lingkungan. Justice terhadap lingkungan artinya justice terhadap hak masyarakat adat kan itu dasarnya kan. Jadi diselundupkan aja secara akademis di dalam konsep bumi ini akhirnya akan dikuras kalau tidak ada perlindungan terhadap satu ekologi, satu ekosistem yang di dalamnya ada masyarakat adat. Kan itu intinya, tetapi tetap soal-soal yang tadi diterangkan Mbak Bibip, soal-soal kriminal, soal-soal hukum pidana itu ya harus diputuskan di luar sistem adat. Walaupun dengan mendengar secara intrinsik dulu apa yang disebut keadilan dalam sistem adat tuh, apa yang disebut keperempuanan dalam sistem adat, kan itu bisa diterangkan. Kan semua masyarakat adat sekarang mampu untuk diajak bercakap-cakap. Tetapi sekali lagi jangan sampai hukum positif kita itu sekedar dipakai untuk merambah wilayah masyarakat adat yang di dalamnya adalah wilayah ekologis itu intinya. Jadi etika ekologis, etika lingkungan itu mumpung sekarang idenya itu lagi tumbuh di seluruh dunia, mesti dimasukkan di dalam pertimbangan pembuatan regulasi itu. Jadi ada variabel yang tertinggal karena tetap variabel 10 tahun yang lalu itu belum masuk ketika orang bicara tentang krisis ekologi itu. Nah, krisis ekologi ini pasti akan menyebut secara eksplisit siapa yang akan merawat potensi krisis ini atau memitigasi? Ya masyarakat adat yang pertama. Mereka yang tahu cara pohon bernapas, mereka yang tahu cara cacing menggeliat, mereka yang tahu di mana jernihnya sungai itu intinya. Jadi balikin dulu konsep-konsep akademis ini di dalam perdebatan environmental ethics itu. Dari situ kita bisa turunkan prinsip-prinsip mana yang boleh utilitarian, mana yang boleh kantian, mana yang mesti pakai prinsip Rawlsian, dan semua prinsip itu sebetulnya bisa kita bicarakan. Itu yang disebut meaningful participation, bukan sekedar mendengarkan tapi memanfaatkan teori-teori, kondisi-kondisi filosofis baru yang memungkinkan kita paham apa sebetulnya di dalam teori, di dalam kondisi hari-hari ini apa namanya etika bumi itu masyarakat ada di mana. Jadi kita nggak bisa bicara lagi tentang etika hukum konvensional, kita bicara tentang etika hukum bumi, etika alam semesta kan. Itu intinya. Jadi mungkin sekali Indonesia akan jadi tempat yang paling bagus untuk mulai mempercakapkan hak-hak yang sebetulnya bukan hak tetapi
conditional harus disebut hak karena akan diatur dalam regulasi. Dan itu pentingnya terus mengundang Bivitri karena Bivitri tahu tentang apa problem menjadi perempuan, bagaimana sebetulnya misery menjadi perempuan. Kalau laki-laki kan cuma mengenal painful, nggak mengenal apa yang disebut misery itu. Jadi itu dasarnya, dan Bivitri tentu melekat di dalam kondisi berpikirnya, yaitu ya caring itu, the ethics of care. Nah, masyarakat adat harus pertama-tama dimasukkan dalam percakapan ethics of care, bukan ethics of right. Baik, terima kasih Bu Rocky. Berikutnya Mbak Bibip, silakan closing statementnya Mbak Bibip. Oke, baik, terima kasih. Barangkali saya mau menekankan aja ya, bahwa kita itu membicarakan undang-undang masyarakat adat bukan untuk mengistimewakan masyarakat Yes. adat, justru untuk menyetarakan. Itu dulu yang harus dipegang ya buat semua yang sedang menyimak nih. Jadi bukannya kita mau seakan-akan apa ya istilahnya itu mendewa-dewakan begitu ya, karena lagi ini kita ikut-ikutan lah, kita bikin keren-kerenan. Enggak, kita menyetarakan semua orang di negara ini, bukan mengistimewakan. Dan yang kedua, baru kita juga ingin membicarakan soal masyarakat adat karena kita punya, tadi Bang Rocky sebut, ethics of care, terutama dalam konteks lingkungan hidup. Karena masyarakat adat yang paling tahu cara untuk hidup bersama dengan lingkungan. Karena mereka menganggap dirinya adalah bagian dari lingkungan hidup. Jadi mereka nggak akan merusak ibunya sendiri gitu. Nggak akan tuh nebang-nebang pohon sembarangan. Bahkan kan untuk memburu ikan paus tuh ada siklusnya sendiri pada hari-hari bulan-bulan tertentu saja dalam setahun. Kenapa? Karena mereka sudah menghitung kapan boleh atau kapan masa beranaknya ikan paus dan seterusnya. Jadi searif itu mereka terhadap lingkungan. Nah, jadi pada akhirnya yang akan diuntungkan sesungguhnya oleh undang-undang ini adalah kita semua, bukan masyarakat adatnya, tapi kita semua. Jadi kalau berbicara hak menguasai negara segala macam kan memang turunannya nanti kita akan mainnya rumit sekali. Ada undang-undang ini, ada undang-undang kehutanan. Tadi yang saya sebut-sebut tuh putusan MK segala macam itu di undang-undang kehutanan tuh. Dianggapnya semua hutan adat itu juga bagian dari yang dikuasai oleh negara itu. Belum lagi undang-undang lingkungan hidup dan seterusnya. Sementara pembangunan lagi gila-gilaan ya, dimulainya sudah lama dan akhirnya mereka makin lama makin tersingkir. Nah, jadi barangkali itu yang ingin saya pakai untuk penutup, bahwa tujuan dari RUU Masyarakat Adat ini dua hal. Pertama, kemanusiaan, karena kita berbicara menyetarakan semua kelompok manusia di Nusantara ini. Yang kedua adalah persoalan lingkungan, karena masyarakat adatlah yang akan membantu kita, orang-orang urban kayak saya ini, untuk bisa lebih menghargai dan mengapresiasi lingkungan hidup kita. Itu aja, makasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih Mbak Bibip. Dan terakhir Pak Marani, persilakan Pak. Pembahasan yang seksama, penuh kehati-hatian, dengan meaningful participation, openness, dan juga transparansi dan akuntabilitas yang tinggi, diikuti dengan kemampuan teknokrasi yang baik, akan menjamin kita menyelesaikan masalah masyarakat adat ini dalam kerangka yang utuh dengan target pembangunan nasional kita. Bisa kok kita tumbuh ekonomi 8% dengan tetap menjaga harmoni dengan alam, dengan manusia, dengan pencipta, ketika kita mampu untuk menghadirkan seluruh ketekunan dalam mendengar semua suara yang ada dan memutuskan mengambil yang terbaik yang dapat mengkonekkan seluruh akal-akal terbaik, niat-niat terbaik, dan best practices yang ada di lapangan yang terbaik. Saya beberapa waktu yang lalu ke Singapura, mereka betul-betul mampu menerapkan dengan skala yang
sangat hati-hati, pertumbuhan yang tinggi tapi sustainable development-nya juga terjaga. Nah, makanya kualitas hidupnya menjadi luar biasa, dan itu menjadi pelajaran baik ketika kita bahas tentang RUU masyarakat adat. Insya Allah masyarakat adat ini akan menjadi hadiah bagi kemerdekaan 80 tahun Indonesia tahun ini. Begitu Bang Aldi. Oke. Sampai ketemu besok. Ya. Mendadak. Thank you. Oke ya. Baik, Besok ya pagi ya. terima kasih Lanjut, Di. Pak Salam buat Ko Teddy. Oke, makasih Bung Rocky dan Mbak Bibip. Dengan demikian acara kita pada malam hari ini yang membahas RUU Masyarakat Hukum Adat. Terima kasih kepada Bung Rocky, Mbak Bibip, Pak Mardhani, dan tadi juga ada Pak Doli sebagai Wakil Ketua Balek. Mudah-mudahan masukan-masukan dan pandangan dari para narasumber ini bisa jadi perhatian bagi para perumus dan pengambil kebijakan RUU ini, agar RUU Masyarakat Hukum Adat ini akan bisa memberikan keadilan bagi semuanya, tidak hanya dan juga bisa mendorong pertumbuhan ekonomi dan penegakan HAM dan ekologi lingkungan bagi negara kita. Sampai ketemu pada acara Initiative Stop pekan depan pada waktu dan channel yang sama. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kasih bro, Mbak Bibit, Terima kasih. Terima kasih.